Menyatakan bahwa ada 6 nama yang kemudian sekarang sedang kami godok. Sekarang mungkin nambahnya 2 ini mungkin yang sebenarnya juga bisa. Tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Pak Andika terbuka Pak untuk jadi cawapres gimana Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap. Nah, kalau jawaban Jenderal Andika sih saya siap, tapi bagi seseorang yang mendampingi sampai 31 tahun, ini kira-kira ready nggak mulai terjun ke dunia baru? Saya sapa Ibu Heti, Bu. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami dari tadi nonton kami nih. Tadi Ibu mohon izin untuk bisa ngambil mic, ada di depan Ibu, kira-kira mau menjawab pertanyaan saya. Tadi kan pertanyaan saya tuh gitu, Ibu setia sekali mendampingi 31 tahun sampai ke posisi paling puncak di TNI sebagai Panglima. Kira-kira kalau sudah bulat seperti ini pilihannya untuk terjun ke politik, ini tetap akan setia mendampingi? Oh iya dong. Saya ini kan orang Jawa ya, jadi kalau orang Jawa tuh selalu bilangnya swargo nunut, neraka katut. Artinya? Itu ke surga saya ikut, ke neraka pun saya pasti turut. Jadi apapun keputusan Mas Andika, saya dukung karena saya juga lihat Mas Andika ini selama 31 tahun saya mendampingi Mas Andika. Orangnya serius, apapun tugas yang diberikan oleh komandan atau atasannya selalu dia berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di rumah juga misalnya dia sedang benerin mobil, dia hobi mobil ya dia akan membuat yang terbaik, lagi nanem juga nanem yang terbaik. Jadi saya yakin Mas Andika akan melakukan apapun his best lah. Di politik untuk sesuatu di dunia baru yang selama ini di militer dan sekarang ini adalah dunia baru di politik. Ibu percaya bisa juga memberikan yang terbaik. Makanya tadi jawabannya saya ready dikasih ditempatkan di mana aja, mau jadi ketua tim pemenangan maupun jadi calon wakil presiden. Hal apa lagi menurut Ibu yang membuat kami ini perlu atau pemirsa ini perlu mempertimbangkan seorang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa selain pernah di posisi puncak sebagai Panglima, kira-kira menjadi pemimpin di posisi apapun lah. Waduh. Masih tetap bisa memberi kontribusi lah buat negara dan bangsa ini. Meskipun tadi satu hal satu ketekunannya pasti akan memberikan yang terbaik. Aduh, susah jawabnya ya. Kalau itu mungkin orang lain yang melihat. Tapi dari kacamata seorang istri? Saya nggak pernah melihat suami ataupun anak-anak saya hasilnya, tapi saya menghargai usaha dari suami dan anak-anak saya. Itu aja. Jadi usaha maksimal udah membuat saya bahagia. Kalau hasil biarlah Tuhan. Tadi disebut ada posisi cawapres, ada yang bilang minimal Pak Andika itu setelah pemilu 2024 jadi menteri lah katanya, begitu Bu? Enggak. Saya dan Mas Andika saya rasa sama, kita nggak pernah berpikir sejauh itu. Jadi saya setuju dengan Mas Andika, apapun tugas yang diberikan, kita kan nggak ada target. Yang penting Mas Andika tetap aja lah seperti ini kepada saya. Ini kalau yang nonton dan ngikutin Instagram, media sosial Ibu pasti cemburu ya lihat kemesraan Bu Heti dan Pak Andika selama 31 tahun. Mesra banget sih sampai sekarang. Alhamdulillah, makasih Mbak Fris. Sehat selalu ya Bu, terima kasih Amin, loh sudah memberikan jawaban. Wah, ini didukung penuh sama istri yang sudah mendampingi selama 31 tahun, katanya tekun sekali untuk segala hal dan mau memberikan yang terbaik. Jadi saya sebut tadi Jenderal katanya minimal jadi cawapres, jadi ketua tim pemenangan, minimal jadi menteri lah seorang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pasca 2024. Ya terima kasih kalau itu dipercayakan pada saya, satu kehormatan Mbak. Karena tantangan ke depan Jenderal adalah selain ada ekonomi, ada juga pertahanan. Kira-kira nih, saya mau bertanya banyak soal pertahanan. Kalau dilihat-lihat, karena tadi sekolahnya di luar negeri, tampaknya kalau dilihat di media sosial, Bapak ini punya koneksi secara internasional baik ya. Ada, saya nggak tahu istilah-istilah di beberapa negara, tapi Panglima TNI negara-negara lain, itu memang Jenderal bangun, atau memang karena bagian dari profesi sebagai Panglima, atau seperti apa? Pertama, hubungan kita dengan negara-negara yang selama saya menjabat itu kita berhubungan, itu udah lama Mbak.
bukan hanya misalnya latihan, tapi juga macam-macam lah. Exchange atau pertukaran, misalnya pendidikan atau kunjungan doang. Terus kemudian juga pembicaraan bilateral, multilateral, banyak. Jadi bagi saya kan melihatnya bahwa kita nih harus bisa melaksanakan tugas pokok nih Mbak. Sementara apa yang kita punya dihadapkan pada kondisi geografis kita, itu saya kok nggak terlalu yakin bahwa kita nih sudah punya cukup alutsista. Ya karena memang kondisi negara kita, keuangannya memang juga harus bagi-bagi. Jadi saya sudah sangat bersyukur bahwa pemerintah, dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi, sudah berusaha yang terbaik untuk memberikan anggaran pertahanan sebesar mungkin. Di saat sektor lain juga membutuhkan anggaran ya. Dan yang lain juga perlu perhatian. Jadi saya merasa bahwa ya ini sudah maksimal. Nah sekarang gimana? Kalau kita belum punya cukup alutsista, gimana caranya? Ya kita harus misalnya ngajak teman-teman kita juga. Karena apa? Karena toh mereka juga bersedia kok. Jadi lautan kita yang luas, kita patroli, itu kita jadi terbantu. Karena kalau kita punya hubungan yang baik. Jangankan kita, karena negara-negara maju pun yang anggaran pertahanannya jauh lebih besar, Mbak, juga begitu. Tetap butuh berkolaborasi, Mereka butuh bekerja sama dengan negara. kerjasama, sehingga lebih ringan. Gitu loh, Mbak. Contohnya misalnya Ukraine ini. Ukraine ini Amerika tuh membantu sudah banyak sekali. Misalnya membantu peluru. Itu dibantu oleh Amerika, dibantu oleh negara-negara Eropa. Semua ikut membantu. Karena kalau tidak mungkin ya nggak cukup dalam menghadapi misalnya Rusia. Begitu juga Rusia, saya yakin juga punya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang kita tahu juga Iran membantu dan mungkin juga ada pemain-pemain lain yang saya mungkin tidak terlalu tahu juga membantu. Jadi itulah hidup. Kita pun juga harus begitu supaya apa? Supaya ringan, tapi tetap bisa melaksanakan yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi hubungan general begitu baik dengan petinggi-petinggi militer di berbagai negara. Betul. Jadi ini apa namanya jaringannya internasional sekali ini ya. Betul. Itu harus. Itu konteksnya. Ya. Khusus buat Indonesia sendiri, general melihat tantangan kita itu apa sih ke depan? Yang perlu kita waspadai bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita untuk mempersiapkan diri itu apa? Ya yang jelas kalau tantangan itu kan selalu ada. Dan bisa datang tiba-tiba, Mbak. Ya, seperti COVID kita nggak tahu ya. Seperti COVID. Kita dulu juga pernah mengalami beberapa kali, sehingga kita juga harus membayar mahal misalnya. Misalnya kita pernah kehilangan satu provinsi kita juga pernah kehilangan 2 pulau gitu-gitu kan, membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena tanpa gangguan itu pun itu nggak gampang. Pemerintah ini setiap pemerintahan ya di Indonesia, termasuk pemerintahan Jokowi, untuk meningkatkan. Karena targetnya harus selalu meningkat. Untuk meningkatkan ini nggak gampang. Padahal nggak ada dinamika apapun juga misalnya. Apalagi ditambah kalau kita punya masalah. Masalah dengan negara lain, wah itu akan semakin menyulitkan. Ya. Jadi bagi saya menjaga hubungan baik itu harus supaya kita nggak mengalami lah perbedaan pendapat yang kemudian nanti memicu sebuah konflik. Kalau sudah konflik, ya kayak sekarang ini, misalnya Ukraine dengan Rusia, ini ekonominya mengecil, Mbak. Efek dominonya banyak, terutama juga sampai ke ekonomi. Betul, Mbak, kan dampaknya juga ke kesejahteraan masyarakatnya. Bayangin, di saat semua negara sekarang ini positif, pada saat COVID aja, mayoritas kita terdampak sehingga ekonominya mengecil atau mengalami kontraksi. Tapi sekarang rata-rata sudah tumbuh semua. Iya, kecuali yang mengalami konflik. Ini kan nggak bagus. Jangka panjang kemakmuran yang diinginkan itu akan semakin panjang tercapainya, semakin sulit. Jadi tantangan kita bagi saya adalah satu, bagaimana tetap menjaga agar semaksimal mungkin agar tidak ada dinamika yang kemudian
harus kita hadapi sehingga mengurangi kecepatan kita, kemampuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bahasa Indonesia. sederhananya akan menguras energi kita Betul. yang sebenarnya bisa Betul, difokuskan Mbak. untuk Betul. membangun ya Betul. Ke dalam maupun meningkatkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini. Betul. Itu filosofi yang Jenderal pegang ya dalam Betul. Betul. Oh, Kerjasama. kerjasama. Kita harus menjadi sebuah tim untuk sama-sama menjaga keamanan di regional kita dan di global juga. Posisi Indonesia saat ini di mata internasional dari komunikasi general dengan tokoh-tokoh militer di dunia luar atau di luar negeri seperti apa? Sangat baik, Mbak. Karena apa? Mereka sangat respect sama kita. Karena Ya mungkin karena kita juga menunjukkan diri kita apa adanya. Kita nggak kemudian gampang tersinggung atau juga tidak mengganggu. Justru kita menjaga komunikasi itu supaya dimulai dari komunikasi pribadi, personal, kemudian menjadi bagian dari gambaran hubungan bilateral atau bahkan multilateral. Dan itu penting. Karena begitu kita sudah sangat dekat personally, maka kita sudah menganggap sebagai teman negara itu, negara yang ini karena belajarnya diplomasi sih ya, masternya. Jadi sangat tahu teknik pendekatan untuk bisa membangun hubungan baik. Ya, ternyata hubungan personal antar elit itu sangat juga menentukan ya. Makanya jangan sampai sekarang masih merawat hubungan dengan masih. Karena apa? Kita nggak pernah tahu. Sama juga di negara lain, di negara maju juga. Kita nggak pernah tahu. Mungkin saat ini dia udah pensiun. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat dia kembali ke pemerintahan misalnya, jadi atau ke menteri atau jadi posisi atau apapun. dia di Kongres atau Parlemen. Betul, Mbak. Termasuk nih kalau Jenderal Andika kalau Tuhan berkenan jadi wakil presiden misalnya atau jadi menteri, kata-kata minimal jadi menteri katanya kata banyak pihak nih, minimal jadi menteri pasca pemilu 2024. Koneksi itu atau hubungan baik itu tetap terus dijaga. Sampai saat ini ya Jenderal masih tetap berkomunikasi dengan mereka ya? Masih. Walaupun saya sudah pensiun, ternyata sama-sama menghormati kok. Bahkan mereka yang aktif pun, maksudnya counterpart di negara-negara yang masih aktif juga masih mandang kita. Jadi walaupun kita sudah pensiun, kita masih diundang kalau mereka datang ke sini untuk pekerjaan ya, berarti counterpart dengan pejabat kita yang masih aktif. Tapi tetap mereka menyempatkan diri untuk bertemu saya. Itu kan menurut saya satu bentuk dari hubungan yang baik. Yang sudah dirawat dan terus dirawat oleh Jenderal. Jadi sekarang tadi kan keputusannya sudah bulat ya di dunia politik, dan jadi kontribusinya dalam bentuk apapun, artinya dalam posisi apapun sebenarnya Jenderal juga tetap bisa menggunakan jejaring itu ya untuk bisa berkontribusi lebih. Minimal jadi menteri. Kalau menteri kira-kira Jenderal pilih apa? Yang mana nih posnya? Nggak milih pokoknya. Apa yang diberikan saya siap. Nih kompak banget nih Bu Hetty sama Pak Jenderal nih. Kalau ditanya saya nggak milih, saya serahkan pada yang kita lain. Kita nggak koordinasi kan, Mbak Fris yang tanya nih baru aja. Kan itu kita nggak ngomongin nih. Banget, nggak milih, kita terserah siapa yang ini. Tapi itu filosofi yang Jenderal pegang selama perjalanan karir sampai di militer pun. Jadi tidak ada ambisi, tapi melakukan yang terbaik. Dan kalau dapat kepercayaan ya memang harus dijalankan sebaik mungkin. Itu selama ini? Kalau saya begitu, Mbak. Daripada kita misalnya membidik atau ingin jabatan tertentu, nanti itu akan membuat kita bias. Jadi lebih baik kita ini bekerja, apapun tugas yang diberikan, walaupun menurut kita, ini nggak pas nih. Tapi yang memberikan tugas itu kan bukan kita sendiri, yang memberikan tugas adalah orang yang menjadi pimpinan kita. Pasti sudah dengan pertimbangan. Kenapa saya diberikan tugas A atau B? Jadi saya harus siap. Sebalik lagi tadi, saya seharusnya menanyakan ini di awal. Kenapa pilihannya dunia politik, Jenderal? Kenapa nggak dunia yang lain? Ada dunia usaha atau ada pilihan lain? Bagi seorang yang sudah sampai di titik puncak sebagai Panglima TNI kan pilihannya itu jauh lebih banyak dibandingkan orang kebanyakan. Kenapa politik? Karena ekspertis saya, pengalaman saya di birokrasi. Berarti saya untuk bekerja di pemerintahan eksekutif, saya sudah punya pengalaman. Jadi tidak akan terjadi kegagapan tiba-tiba misalnya kalau Tuhan berkenan jadi wakil presiden, nggak akan kaget dong dengan birokrasi. Betul. Jadi ekspertis dan pengalaman. Jadi bagi saya ya dunia
pemerintahan apakah di eksekutif, legislatif kan juga mengawasi eksekutif. Ya, menurut saya lebih pas. Meskipun kok anak-anak diberi kebebasan ya untuk milih profesi lain, ternyata Jenderal punya tiga anak ya? Iya, tiga anak, semuanya nggak ada yang jadi Nggak ada. Tentara Nggak ada. atau prajurit? Nggak ada. Semuanya diberi kebebasan untuk memilih ya, tapi pinter-pinter semua nih Bu Hetty, kayaknya rajin sekolah ya. Ini Bu Hetty Bebas tapi dibatasi. Jadi bukan bebas gimana tuh? beneran. Nah gimana Kita tuh? ciutkan, Mbak. Jadi Kerucutkan ke satu bidang tertentu? Bukan satu, ke beberapa. Oke, beberapa 2 atau bidang. 3 lah. Itu sejak mereka kelas 1 SMP. Jadi kita karena waktu itu saya lagi belajar di Amerika, kemudian mereka masuk kelas 1 SMP, itu rupanya sekolah itu sudah membuat satu sistem, memperkenalkan berbagai macam profesi. Nah, disitulah kita juga baru tahu, oh, jadi mereka diperkenalkan sangat dini, kelas 1 SMP. Kenapa? Karena SMA-nya sudah seperti sistem kuliah kita. Jadi tiap student itu belum tentu kelasnya sama terus. Karena elektifnya bisa aja berbeda-beda, tergantung nanti dia inginnya jadi profesi apa. Gitu, Mbak. Jadi sejak kelas 1 SMP mereka sudah diperkenalkan, kita membantu. Dari begitu banyak, kita ciutkan, memberi 2 atau 3, nah biarkan dia yang memilih. Ini saya tanya ke Ibu nih, Bu nggak sayang Bu ada role model kan, masing-masing anak itu butuh role model. Ada role model luar biasa, Pak Andika sampai ke titik puncak Panglima TNI, nggak ada yang ngelanjutin, nggak apa-apa tuh Bu? Saya sih kepengennya ada, tapi anak-anak saya kebetulan memilih jalan yang lain ya. Mau bilang apa? Sama aja. Sama aja. Jadi tapi kok pinter-pinter semua sih Bu, itu yang jadi pertanyaan kami. Ada yang Makasih, Mbak dokter, bahkan semua keterima S1-nya di UGM ya semuanya. Ya, semua S1-nya di UGM. Ini yang ikut Bapak karena rajin sekolah, atau Bu Hetty yang benar-benar punya peran untuk ayo belajar, ambil bidang tertentu, itu gimana tuh? Berdua ya. Berdua. Mas Andika ini orangnya sangat perhatian sama anak-anak. Jadi sampai Andrew lulus kemarin pun jadwal kapan papernya harus dikumpulin segala macam tuh Mas Andika catat semua. Jadi Mas Andika selalu ingatkan, ini tinggal berapa hari lagi harus dikumpulin PR-nya gitu-gitu. Wow. Itu terus, Mbak. Jadi lebih kita melihat prosesnya. Karena apa? Karena kita dulu waktu kecil, orang tua saya kan nggak begitu mengawasi. Sehingga saya secara pribadi mengalami masa-masa di mana waduh merahnya banyak dan bahkan hampir nggak naik kelas. Nah, saya nggak ingin itu terjadi di anak-anak saya. Sehingga dari awal ya kita kawal aja. Kita dulu kan merah banyak itu gara-gara PR nggak dikerjain. Ulangan nggak belajar. Jadi sebetulnya bagaimana memperbaiki itu yang kita waktu itu tidak menyikapi secara serius. Nah, itu yang kita kawal, Mbak. Dari mereka SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita selalu tahu kurikulumnya, kapan due date-nya atau tanggal ulangan atau tanggal menyerahkan paper, kita tahu sehingga kita bisa bantu. Sampai nyamperin ya ke Amerika ya tempo hari ya. Saya lihat ada di kontennya YouTube ya, pas wisuda ya? Itu pas wisuda. Wah, senang sekali ya, akhirnya bisa mengantarkan anak sekolah semua. Tapi ditarget nggak harus juara 1? Oh, enggak. Harus sangat berprestasi? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita nggak pernah tanya, kamu nilainya berapa, kamu ranking berapa, nggak pernah. Karena prosesnya yang penting prosesnya tadi. Iya. Kalau nilainya itu kami yakin akan mengikuti lah. Yang penting misalnya ulangan atau ujian dia belajar, kemudian PR dia selesai sebelum due date atau tanggal penyerahan. Menurut saya itu nanti nilainya akan mengikuti, nggak mungkin akan mengecewakan lah. Oh gitu ya, wah enak juga jadi anaknya, nggak pernah dimarahin kalau misalnya, tapi yang penting prosesnya disiplinnya. Itu Mbak. Soal hasil ya, itu Betul. ditentukan oleh faktor-faktor yang selain dari apa yang bisa kita lakukan. Betul. Oke, kita ngobrol lagi selanjutnya, tapi saya harus jeda sebentar, Jenderal. Saya akan tanyakan beberapa hal terkait dengan banyak hal, karena kita ini menjadi momentum yang pas untuk mengenal lebih dekat seorang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share
video ini ya. Terima kasih.